warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga yang membaca serta kita yang mendengarkan mendapatkan pahala bacaan Al-Quran dan kelak akhir mendapatkan syafaat Allah. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa uqdata bilisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Murnafi Khotib Pengurus Wilayah yaitu Kalimantan Timur, yang kami hormati Bapak Lurah Lurah Gerahaidah beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Tablik ya NU Kelurahan Gerahaidah, Surya Ketua BC NU Kecamatan Balingong Utara, jajaran pengurus NU Kelurahan Gerahaidah, Dewan Ketakmiran Masjid Al-Ikhlas, tokoh ulama, tamu dan hadirin semua yang dirahmati Allah. Tak lupa kami hormati juga ibu-ibu batayan muslimat Kelurahan Gerahaidah. Terima kasih atas kehadirannya, merupakan suatu kebahagiaan bagi kita atas dipercayaannya untuk menyelenggarakan acara itu istimewa ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahannya, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dalam istighosah dan pengajian aswada Lailatul Ijtimai Ulang Lingkungan Gaida. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, acara pada hari ini adalah ijtima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang paham mungkin dijelaskan oleh Tuan Media NU Kelurahan Gerahaidah. Kami atas yang kita jajar pengurus NU Kelurahan Gerahaidah atas kehadirannya dan atas dipercayaan kami sebagai penyelenggara acara ini. Dan tak lupa kami mau mengingatkan karena ini masih banyak kekurangan ini dari sempurna. Sekali lagi kami mohon maaf. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas sabdanya dan ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara sambutan berikutnya yaitu dari Ketua Tanfidiyah NU Ranting Pura Kedai yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Ma'ruf. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah الذي أنعم بنعمة الإسلام والإيمان والهداية والتوفيق بالمعروف والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن والاه أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. حبل المحترمين والوعدين وبالوصول kepada pandemi kembali informasi kita asalamun untuk dan istimewa yang ini dan seluruh kepada pemerintahan yang hadir dan hari ini ada minum dua bersama ini. Ada orang paling ganteng di RT 37 Pak RT. Bapak Ustaz Andi Firman dan seluruh kiai-kiai kita jajaran NU tingkat kelurahan Kerahian dan tentunya Dewan Ketampilan Masjid Al-Ikhlas atau wanita dan seluruh jajaran pengurus yang hadir dan tidak lupa pendukung kami, tamu istimewa kami, para bunda muslimat dan bapak tayang hadir, juga kepada teman-teman bangsa di bangsa semangat di depan sebagai disebutkan dan seluruh para jemaah bapak ibu saudara dan anak-anak sekalian yang seluruhnya dirahmati Allah. Bersyukur alhamdulillah saya dan panjenengan disaksikan malaikat menjadi hamba Allah yang cinta Allah, cinta datang jeung Nabi, cinta ulama. Bagani datang NU singkatan pun Nahdlatul Ulama. Barang siapa sing derek-derek merambut berjuang dan Nahdlatul Ulama, insya Allah saya dan panjenengan seluruh keluarga akan diakui menjadi santrinya Mbah Hashim Asy'ari, didoakan selamat dunia dan selamat akhirate, selamat akhirate Allahumma. Salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بقال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Dalam berdiri untuk kesempatan menikah atas nama NU Ranting Berada. Pertama mengaturkan terima kasih syukran jazilan
datang DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah menerima kami dalam acara Lailatul Ijri. Dan kami juga terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Ganda dan seluruh para relawan yang telah berdoa untuk suksesnya acara malam. Sekaligus kami juga mengaturkan sedayanipun ngapunten terbesan sami nopo wae. Mohon berdoa. Jikalau dalam pelaksanaan Lailatul Ijtima ini ada banyak kekurangan di sana sini. Seingat saya, Bapak Ibu, Lailatul Ijtima di masjid kita ini terbilang yang ke-6 Kiai. Ini yang sudah ke-6. Yang malam hari ini dihadiri ratusan pekerjaan mereka yang hadir bisa. Tujuannya apa? Lailatul Ijtima ini mengenalkan ma huwa NU wa ma NU niku nopo. Secara tidak sadar atau disadari tidak bahwa saya dan panjenengan mulai di kandungan sampai dengan di liang lahat nantinya doa amaliyah niku mun coro NU hanya belum tahu organisasinya. Mulai selamatan, mulai borokoan niku sedayanipun sampun ambil NU. Kadang kita niku nggih seneng tahlilan, yo seneng yasinan, yo kenal manakiban, gini betul. Yo seneng maulidan, barzanjinan. Niku sedayane amaliyah NU. Selamatan tipitung dino, telung dino, napa malih? Patang puluh dino niku nggih amaliyah milik NU. Wiridan bantar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar niku nggih milik NU. Tapi dereng organisasi ini dereng kenal NU, belum kenal NU. Maka malam hari ini oleh Kiai insyaallah kita nanti akan tahu NU secara gamblang. Kalau judulnya niku mengenalkan NU, yai ngendikan belum cukup, yo disambung Lailatul Ijtima berikutnya, insyaallah. Demikian yang bisa kami haturkan. Mohon beribu maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari Ketua Tanfidiyah NU Ranting Kelurahan Geraha Indah. Dilanjutkan sambutan berikutnya adalah sambutan dari aparatur negara. Pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Lurah Geraha Indah, yaitu Bapak Muhammad Arif Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhlasin, marilah kita doakan semoga beliau Allah curahkan kesehatan yang prima, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah mudahkan segala urusan beliau.
sehingga dapat terus berbagi ilmu dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati Ketua Tanfiziah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Geraha Indah beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua RT 37 Bapak Andi Firmansyah, yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, warga Nahdlatul Ulama, khususnya Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Geraha Indah, serta undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah pada malam hari ini, insya Allah dengan acara Lailatul Ijtima ini Allah turunkan keberkahan untuk kita semua dan yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, marilah kita sampaikan dengan ucapan alhamdulillah, karena berkat nikmatnya yang tiada terhingga kepada kita selaku umatnya, sehingga dapat hadir pada malam hari ini pada kegiatan Lailatul Ijtima yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-Ikhlas bersama dengan pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Geraha Indah. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, kami dari pemerintah Kelurahan Geraha Indah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi, koordinasi dan kolaborasinya selama ini dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Geraha Indah khususnya dan Kecamatan Balikpapan Utara pada umumnya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kepada masyarakat ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami juga memohon saran, masukan dan kritikan yang membangun kepada kami disampaikan secara terstruktur melalui Ketua RT dan melalui aparatur kami di kelurahan, sehingga pelayanan kami ke depan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini menjadi sebab kita berturunnya berkah Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka silaturahmi kita, sehingga kita menjadi guyub rukun selawase insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Lurah Kelurahan Geraha Indah diaturkan terima kasih atas sambutannya. Menginjak acara berikutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti Mau'idah Hasanah. Pada malam hari ini, pada kesempatan Lailatul Ijtima di Masjid Al-Ikhlas akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Muhlasin. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim dan ulama, para kiai, para asatid, jajaran pengurus MBC NU Balikpapan Utara yang hadir, ketua dan seluruh jajaran Ranting NU Kelurahan Geraha Indah, tentu yang
kita banggakan, kita muliakan. Kalau nggak salah Pak Lurah baru ini, nggih. Oh, alhamdulillah ya. Bapak Lurah beserta Ibu Kelurahan Geraha Indah. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, terus meningkat karirnya, naik dari lurah, camat, nanti sampai apa Pak? Pak Sekda lah ya kan? Ya insya Allah ya, masih muda katanya Bu ya kan? Didoakan pengurus NU semua, insya Allah doanya mujarab ya. Kemudian tentu jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan banom-banom yang hadir, ada Mbak Yana, Ketua Fatayat NU Balikpapan Utara, kemudian mungkin pengurus muslimat yang hadir, ada yang hadir muslimat, oh nggih, Ibu Yeni yang saya hormati, nah, tentu dengan sahabat Banser yang setia, Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Al-Ikhlas yang saat ini kita bersama telah lihat dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada para pengurus, dan kita juga Allah mudahkan rezeki kita sehingga berapapun bisa turut untuk berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini. Bapak Ibu, Lailatul Ijtima itu kalau dalam bahasa kita malam berhimpunnya, malam berkumpulnya pengurus NU dan warga NU sesuai dengan tingkatannya. Kalau kebetulan ini rantingnya Geraha Indah, itu berhimpunnya pengurus ranting NU Kelurahan Geraha Indah dan warga NU Kelurahan Geraha Indah. Alhamdulillah terbilang menurut saya istimewa, bukan sayanya. Ini acara ranting tapi yang ngisi Katib Suriah PWNU Kalimantan Timur ya kan. Sebenarnya agak terlalu ketinggian ya kan. Ranting tapi ngundang orang provinsi. Cuma untungnya orang provinsinya tinggalnya di kilo 15, jadi gak ada masalah lah kira-kira gitu ya kan. Jadi saya luruskan, Katib bukan khotib. Kalau khotib itu yang biasa khutbah pada waktu hari Jumat. Kalau Katib itu sekretaris khusus yang membidangi di jajaran Suriah di semua tingkatan, baik ranting, MBC, BC sampai di tingkat PB. Jadi Pak Lurah di NU itu strukturnya mirip struktur pemerintahan. Kalau di tingkat pusat namanya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di tingkat provinsi kalau kepala daerahnya kan namanya gubernur. Ketua NU-nya di tingkat provinsi namanya ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Di tingkat kota, kabupaten itu namanya ketua Tanwiziyah PCNO, pengurus cabang. Untuk di tingkat kecamatan MWC, majelis wakil cabang. Di tingkat kelurahan itu namanya ketua ranting di tingkat kelurahan baik atau tingkat desa. Di tingkat RT masjid itu namanya anak ranting. Jadi jumlah warga NU se-Indonesia itu diprediksi hampir 95 juta banyaknya. 95 juta itu mungkin sampai termasuk yang belum dihitung ya kan, karena jarang hadir di acara NU, jadi akhirnya nggak kehitung. Kalau sampai termasuk yang dihitung itu mungkin bisa lebih 150 juta warga NU di Indonesia. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa kita ini kok harus ber-NU? Nggak cukupkah kita ini hanya Islam begitu saja? Begini Pak, Bu, kita hidup dengan zaman Nabi itu sudah terlalu lama. Jarak abadnya saja sudah hampir 14 abad.
berarti kurang lebih 1400 tahun antara Nabi hidup dengan hari ini kita. Nah, kalau kemudian NU itu berdiri, itu atas dasar ijtihadnya, usaha ikhtiarnya para muassis, para pendiri NU, diantaranya Mbah Hasyim Asy'ari yang tadi disebutkan oleh Kiai Ali Ma'ruf, Mbahnya Gus Dur, ya, ada Yai Wahab Hasbullah dan muassis yang lainnya, dalam rangka untuk menjembatani kita agar kita dalam beragama, agar kita dalam berislam itu enggak hanya berdasarkan katanya, enggak hanya berdasarkan kira-kira, enggak hanya berdasarkan kira-kira atau jarene, tapi berdasarkan fasilitas Nahdlatul Ulama ini, agar kita dalam berislam, sekalipun rentan waktu jaraknya Rasulullah dengan kita itu sudah 1400 tahun, misal kita sholat, kita enggak terlalu jauh-jauh melesetnya seperti sholatnya Rasulullah. Misal kita berpuasa, kalaupun toh enggak bisa persis seperti Nabi, minimalnya gak nemen-nemen adowe posone kaya Kanjeng Nabi. Kenapa? Sebab melalui NU ini kita berislam mengikuti sanad dan riwayat dari guru-guru kita, ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama. Sebab banyak nyuwun sewu hari ini Pak Lurah, Bu Lurah dan semuanya itu orang berislam, beragama itu gurunya Ustadz YouTube, apalagi Syekh Google, atau lewat media sosial yang lainnya, ya. Jadi potensi salahnya itu sangat besar sekali, potensi sesatnya itu sangat mungkin. Tapi kalau kita ini berislam dengan konsep Islam yang kafah, tentunya Islam yang paripurna, Islam yang kita bercita-cita mendekati sempurna seperti Islamnya Rasulullah, satu-satunya cara, satu-satunya jalan, sampean tidak mungkin bisa berislam dengan sempurna kalau tidak melalui jalur riwayat dan sanad dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Tadi Kiai Ali Ma'ruf kan sudah nyampaikan, sebenarnya sebagai bagian daripada amaliyah kita ini secara tidak langsung sudah amaliyahnya orang NU. Semisal tadi saya dengar apa? Brokoan. Opo brokoan tuh Bali papannya apa? Apa brokoan tuh bayi lahir terus selamatan dulu Mbak Yana, ya kan? Kemudian ada apa namanya, ya, yasinan, tahlilan, istighosah. Kalau orang meninggal 7, 40, 100, 1000 hari, kholnya setiap setahun sekali. Itu hanya bagian kecil di antara ciri dan tanda praktek beragamanya warga Nahdlatul Ulama. Itu baru sebagian kecil saja. Kenapa? Kalau mungkin dulu ya 40, 50 tahun yang lalu asal sholat subuhnya pakai kunut mesti NU, itu dulu. Tapi belum tentu sekarang, ya. Kalau dulu ada orang meninggal dibacakan yasin, tahlil 1 sampai 7 hari, nanti 40 harinya, 100 harinya, hampir dipastikan itu ciri murni orang NU. Tapi sekarang belum tentu. Kalau dulu orang ziarah kubur, ziarah ke makam para wali, itu salah satu ciri amaliyah orang NU.
hampir dipastikan orang NU. Tapi sekarang belum tentu orang yang ziarah kubur itu adalah bagian daripada orang NU. Kenapa? Amaliyahnya mungkin sama. Dari sisi amaliyah. Subuhnya ya kunut, orang meninggal ya dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, ya ziarah kubur, ya selamatan, ya tasmiyan, ya ritual-ritual yang lainnya. Dalam segi amaliyah mungkin iya ada kesamaan. Tapi hari ini sudah mulai mengerucut, ya. Beda sama dari segi amaliyah, tapi beda dari segi harokah. Baik harokah di dalam kebangsaan ataupun kenegaraan. Kalau Nahdlatul Ulama jelas pure amaliyahnya. Kalau dalam berfikih, sekalipun kita mayoritas di Indonesia itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tapi NU memberikan kelonggaran, boleh ikut Imam Syafi'i, boleh ngikut mazhabnya Imam Maliki atau Imam Hambali atau Imam Hanafi. Kalau kita kebetulan saja mayoritas itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, jadi hampir samalah masjid satu dengan yang lainnya. Masjid di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, hampir di seluruh Indonesia ini mayoritas cara ibadahnya mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, sekalipun kadang-kadang adalah pemandangan yang agak beda. Kalau dulu kan seorang sholat itu hampir sama, ya kan? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu ya biasa aja. Ya, sedekapnya ya begini, Allahu Akbar, kan? Takbirnya ya begini, Allahu Akbar. Kalau sekarang kadang ada aja di masjid, takbirnya sudah nggak sama. Ada yang pakai diputar-putar, Allah. Ada yang sedekapnya begini, ada sedekapnya begini, ya kan? Ya ada itu satu dua. Kalau dulu orang tahiyat di masjid itu langgar musola, sekalipun beda gurunya, beda ustadznya, beda kiainya, ya sama. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz masjid itu bareng itu sama, berdirinya juga sama, karena memang mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah sekarang fenomenanya agak sedikit berbeda. Ada yang berdirinya tuh ya begini, ya kan, tempatnya 2 orang itu dipakai sendiri. Jadi saya tuh pernah, karena saya ngantornya kan di Samarinda sekarang ya satu bulan 2 minggu sekali ke Samarinda. Jadi musafir di jalan, sholat itu pas di rest area, ya kan? Ya, kita kan orang NU sholatnya biasa begini aja kan berdirinya. Ini ada orang itu desek-desek kaki saya gitu loh. Jadi saya itu nggak mikir yang tak baca, yang nggak tak mikir aku sholat apa, hilang kekusuhan saya kan, bercampur untuk gregetan gitu kan. Ya, jadi gini tak geser lagi gini, tak tarik masih diikuti lagi, nah, tak gini. Lama-lama saya jengkel juga ya kan. Sudah 1, 2, 3, pas yang ketiga masih dikejar, lama-lama tak injek gini ya kan. Wes pokoknya kelai habis sholat tak apa-apa Pak Lurah, ya kan. Orang ajar juga orang sholat ini, kerjaan apa ini ya. Nah itu berdirinya sama, takbiratul ihramnya sama, karena memang bermadhab yang sama, tahiyatnya sama. Tapi sekarang itu tadi tahiyat itu kadang-kadang ya saya sendiri nggak paham, mungkin Yai Ali Ustadz Hubul Khair ini yang salah satu pengasuh Nur Hidayah. Nah tahiyat itu ada yang asyhadu alla, ada yang sudah gini duluan. Ini oke lah, enggak apa-apa. Yang saya nggak ngerti itu mungkin nanti ini garapannya Ki Ali ini, ya Ali Ma'ruf sama Ustaz Hubul Khair. Yang pakai munyer-munyer gini loh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin nanti sekali-kali lah itu carikan kitabnya itu dijelaskan ke masyarakat ya kan. Saya malas saya nyari ya kan, karena nggak cocok lah saya ya kan. Gini-gini. Akhirnya apa? Makmum yang sampingnya itu kan ngeliatin kan, kayak opo yang dicari ini kan gini-gini kan. Ya, dulu sekarang fenomena seperti itu ya, mungkin sama dari segi amaliyah tapi sangat mungkin beda secara harokah. Kalau orang NU itu Pak Bu, mulai dari buyut kita, mbah-mbah kita, nenek moyang kita, tidak ada satupun orang NU yang di kota besar, yang di kampung, yang di pelosok punya pemikiran, punya gagasan untuk melawan kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam bahasa sekarang itu apa? Punya pemahaman yang ekstrim atau radikal. Nggak ada. Sampai kalau ngelihat berita, sampai tarik kembali lah YouTube itu ya kan. Siapa yang pernah ngebom tempat fasilitas umum, mungkin tempat ibadah agama lain, kalaupun toh anggaplah itu oknum ya, orang Islam, dipastikan dia bukan orang NU. Kenapa? NU tidak ada doktrin kepada warganya untuk bersikap yang radikal atau bersikap ekstrim. Kenapa? Sebab konsep beragamanya NU itu, konsep berislamnya NU Pak Bu, itu mengambil sikap yang tasamuh, mengambil sikap yang toleran, mengambil sikap yang tawazun, yang moderat ya, tidak terlampau mengambil sikap beragama yang condong terlampau ke arah kanan. Sampai lihat ceramahnya kiai-kiai NU, gak ada yang apa neraka, bid'ah, kafir, pasti gak ada ya kan. Terus ujung-ujungnya takbir, demo takbir. Nah, polisinya juga sama Islam ya kan, ya takbir Allahu Akbar. Nah, polisinya yang bingung juga ya kan, sama-sama Islam. Akhirnya polisinya gregetan, sami Allahu liman hamidah ya kan, wis bodoh-bodoh Islam ya kan. Jadi gak ada pemikiran dalam Islam radikal ekstrim, itu sangat dijauhi. Wis sampean lihatlah penceramah-penceramahnya, mubalik-mubaliknya, kiai-kiainya. Karena antara NU dan pesantren nyaris tidak bisa dipisahkan. Bahasa lainnya itu apa? Pesantren itu NU kecil, NU itu pesantren besar, kan? Sampai lihat pesantren di seluruh Pulau Jawa, atau pesantren di Kalimantan Timur ini aja lah, atau Balikpapan sini aja lah. Pokok kok pesantren ustadznya, kiainya itu aktif ya, atau paling tidak terdaftar, atau paling tidak sekali tempo karena kesibukannya ngurusi santri hadir di kegiatan NU, sampai nggak usah takut Pak nitipkan anak ke pesantren itu. Nggak mungkin anak sampean akan jadi radikal, nggak mungkin anak sampean akan jadi ekstrim. Faktanya Pak Bu, sekarang ini mohon maaf kita nggak bisa nutup-nutupi, orang tua seringkali kepencut ya, anaknya tampil bisa hafal apa namanya juz 30 ya kan. Di mana itu ngajinya? Di pesantren tahfidz atau di rumah tahfidz. Pak Bu, saya bukan nggak boleh, bukan nggak setuju. Cek dong kira-kira siapa ustadznya, siapa pengasuhnya. Iya apal juz amma, mungkin iya apal kalau perlu 30 juz,
Tapi kalau ujungnya anak sampean mengkafir-kafirkan orang tua, kan banyak buktinya. Orang tuanya meninggal, Pak Bu, ibunya meninggal hanya gara-gara salah satu anaknya, maaf, sekali lagi maaf, masuk pesantren yang dulu orang tuanya tidak cek and recheck terlebih dahulu, sampai ditalkini nggak boleh, Pak Bu, sampai kejadian bacakan Yasin dulu malam pertama, kedua, ketiga, hanya kebetulan rumahnya itu dekat masjid, di rumahnya nggak boleh, haram, kafir, bid'ah kalau sampai ada orang yang membacakan Yasin tahlil kepada ibuku. Akhirnya apa? Sampai orang kampung tuh kasihan, baca Yasin tahlilnya itu di masjid dekat rumahnya almarhum. Bayangkan Pak Bu, yang mengkafirkan siapa? Anaknya. Anaknya yang dibangga-banggakan, cuma maaf sekali lagi, salah masuk di lembaga pendidikan yang mungkin awalnya tidak dicek dulu siapa pengasuhnya, siapa ustadznya, ya kan? Yang penting anaknya hafal juz amma. Begitu apa juz amma, bapaknya kafir, ibunya ahli bid'ah. Kenapa? Sebab tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan di lembaga pendidikan yang diikuti oleh anaknya. NU cara berislamnya tidak terlampau ke kanan. Pun juga begitu, di dalam NU berislam itu tidak terlalu condong ke arah kiri. Kenapa? Orang kalau beragama terlampau condong ke kanan itu jadi radikal, Pak. Hati-hati. Tapi kalau juga terlampau condong ke arah kiri, kalau tadi ke kanan jadi radikal, kalau ke kiri itu berpotensi orang itu bisa menjadi liberal. Apa-apa boleh, nikah antar agama boleh, ya kan? Atas nama hak asasi manusia, sudah liberal ini mesti kelakuannya orang-orang liberal itu. Tapi kalau NU mengambil sikap yang tengah, tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Makanya kenapa NU itu bukti jam'iyah, organisasi yang diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah, diridhai oleh para masyayikh, sampai hari ini usianya itu sudah 1 abad, Pak Bu. Umatnya tadi saya sampaikan hampir 100 juta, tetap kompak, solid dalam rangka menjaga akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Sebab di NU tadi itu ajarannya bisa bersikap toleran. Kita ini jujur saja Pak, banyak tradisi-tradisi, budaya-budaya di Nusantara ini, di Indonesia ini, terang-terangan saja itu tidak ada di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak, sampai nyari mana dalilnya. Kalau orang apa, misalnya nikahan, terus apa tuh lempar-lempar bunga, nginjek telur, ya kan? Ada lagi apa namanya? Itu apa namanya? Yang apa? Ngiringi jenazah, nabur beras sama apa namanya itu? Kembang, pakai duit. Ya nggak ada itu ayatnya, dalilnya, hadisnya, Qurannya. Banyak sekali budaya-budaya tradisi. Gak usah jauh-jauh loh. Masjid yang ada kentongan, beduk, sampai cari ayatnya di Quran, ya nggak ada. Ayatnya apa, hadisnya di Quran, ada nggak kentongan beduk? Ya nggak ada. Itu asli pure tradisi dan budaya yang ada di Indonesia, yang mayoritas orang Indonesia itu beragama Islam, sehingga identik kemudian itu menjadi tradisi budaya Islam di Nusantara.
sampai nanti haji umroh di Mekah Madinah nyari kentongan beduk di Masjidil Haram, sampai puteri 7 puteran Masjidil Haram, nggak ada kentongan beduk di sana Pak, ya kan? Loh di sini nggak ada kentongan beduk, ya nggak ada, yang ada ya di kampungmu itu, ya kan? Loh, ya memang itu bukan, nggak ada dalam syariat Islam kentongan sama beduk. Makanya dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu malah sebenarnya dengan kentongan sama beduk itu ya boleh dikata agak kurang srek lah, kira-kira gitu. Tapi ada ulama sezamannya yang juga karismatik dan alim, Yai Mas Kumambang Gresik, itu malah getol seneng kentongan sama beduk. Tapi keduanya ini berteman karib, ya biasalah orang alim, ya kan, beda pendapat tuh biasa aja. Suatu hari Mbah Hasyim mau sowan ke Yai Mas Kumambang di Gresik. Yai Mas Kumambang tahu kalau Mbah Hasyim ini kan enggak atau kurang srek lah, kurang seneng dengan kentongan beduk. Apa kata Yai Mas Kumambang? Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang masjid langgar musolanya akan dilewati Mbah Hasyim, kentongan beduknya disembunyikan dulu, ya kan? Jadi Mbah Hasyim tuh begitu pas mulai masuk daerah Gresik, masuk waktu duhur, itu belas gak ada suara kentongan sama beduk. Sampai Mbah Hasyim tuh ya heran, kok aneh ya, duhur-duhur kok gak ada suara kentongan sama beduk. Padahal Yai Mas Kumambang itu seneng kentongan sama seneng beduk. Mbah Hasyim senyum aja, ya kan? Oh ya kan? Nah, suatu hari sebaliknya, ketika Yai Mas Kumambang ini mau berkunjung ke Tebuireng Jombang, Mbah Hasyim perintah sama warga jalur menuju pondok, masjid yang nggak ada kentongan sama nggak ada beduknya, tolong untuk hari besok Mbah Hasyim mau rawuh, mau datang, pinjem dulu kentongan sama beduk. Jadi begitu Yai Mas Kumambang masuk kampung menuju Tebuireng itu, kok zuhur ada suara kentongan sama beduk. Padahal Mbah Hasyim itu dikenal kiai kurang seneng kentongan sama beduk. Itu hebatnya orang dulu. Beda pendapat tidak ada caci maki, beda pendapat tidak ada saling mengkafirkan. Hari ini Pak Bu ya, kok beda, jangankan kok beda pendapat, sebenarnya kalau beda pendapatan sekalian malah tidak apa-apa. Beda pendapatan gewege ribut kelahi kan. Nah, beda pendapat sama beda pendapatan itu bisa saling mengkafirkan, caci maki. Beda pilpres saja, beda partai bisa nggak tegur sapa itu sebulan, ya, sampai dibela-belain keluar dari grup. Yuk ngapain nih kan? Warung kalau memangnya kalau jagomu itu jadi terus kamu diangkat jadi menteri, enggak juga ya kan? Biasa aja Pak Bu, beda itu. Dulu ulama-ulama kiai-kiai kita itu biasa saja. Kalau beda dalam urusan pendapat itu nggak sampai kemudian bermusuhan, nggak sampai tegur sapa, nggak sampai caci maki. Tapi hari ini Masya Allah fitnahnya luar biasa, ya. Maka berislam ala Nahdlatul Ulama itu berislam yang bisa diterima di semua kelompok dan golongan masyarakat manapun. Makanya nyun sewu, jenengan nggak usah takut masuk NU itu. Wah, NU itu partai kah? Bukan. NU itu jamiah, ya, organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam. Nggak ada urusan dengan partai politik. Warga NU dipersilakan menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai manapun. Orang NU di Golkar ada banyak, orang NU di P3 ada banyak, orang NU di mana PDI ada, orang NU di Nasdem ada. Allah pasti di situ ada orang NU, kan gak ada masalah. Sebab prinsip politiknya NU itu tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Makanya tidak usah takut. Kadang masih ada aja pengurus masjid
ditempati acara NU takut. Loh memangnya mau ngapain NU? NU itu loh kalau acara di masjid ya istighosah, wirid, zikir. Kalau konsep Lailatul Ijtima aslinya itu biasanya dimulai sholat tobat, sholat hajat, kemudian sholat witir, dan ditambah sholat ghaib, mensolati warga NU yang meninggal pada minggu atau bulan itu di masing-masing tingkatannya. Biasanya gitu. Jadi misalnya Kelurahan Gerah Indah, warga NU yang meninggal siapa? Si Fulan bin Fulan, Fulana bin Fulana. Pas saat Lailatul Ijtima, saat itu disolati ghaib, dibacakan Yasin dan tahlil. NU itu enggak aja ngurusi orang yang hidup, sampai yang sudah mati itu loh diurusi. Ya. Sudah mati, kemarin enggak sempat nyolati, kemarin enggak sempat yasinan, tahlilan, dijamak semuanya. Warga NU yang sudah meninggal dunia di Kelurahan Gerah Indah dalam bulan ini siapa? Fulan, 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 Fulan. Al-Fatihah, Yasin, tahlil bersama-sama. Kurang enak apa NU ya kan? Di dunianya juga selalu menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim. Sehingga nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Pak, saya nggak usah NU-NU-nan, saya nggak usah Muhammadiyah-Muhammadiyahan. Terus apa? Nggak NU-NU-nan, nggak Muhammadiyah-Muhammadiyahan. Kalau nggak NU-NU-nan, nggak Muhammadiyah-Muhammadiyahan, berarti itu Muhammad NU. Ya kan? Muhammad NU itu ya setengah Muhammadiyah, setengah NU, ya kan? Apa boleh? Nggak ada yang larang. Tapi gini Pak, logikanya, sampean tak ajak berpikir secara logika. Nanti kalau logika saya tidak sampean bisa terima logika saya, tidak apa-apa sampean bantah. Begini Pak, tadi sudah saya sampaikan, kenapa kita ber-NU? Kita hidup dengan Nabi itu jaraknya sudah terlalu lama, 1400 tahun loh Pak Bu. Terus sampean mengklaim aku nggak butuh NU, aku tak Islam ala Nabi saja, aku Islam ngikuti Nabi, monggo, ndak ada larangan. Aku tak berislam ngikuti Quran sama sunnah saja, monggo silahkan, nggak ada larangan. Tapi ada tapinya. Apa? Syaratnya orang itu kalau berislam sebagaimana tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, paling tidak minimalnya, sekurang-kurangnya dia ngerti Al-Quran itu beserta tafsirnya, asbabul nuzulnya, ngerti bahasa Arab itu yo manteknya, balaghahnya, bayannya. Hadis itu ya sekurang-kurangnya itu ya faham. Hadis mana yang sahih, yang dhaif, yang palsu, siapa perawi-perawi hadis terkemuka dan masyhur dalam Islam. Sehingga orang itu paling tidak minimalnya bisa mengambil atau istinbat hukum dari Quran dan hadis itu betul-betul sesuai dengan kapasitasnya dia sebagai seorang mujtahid. Pertanyaannya, apakah hari ini masih ada orang yang tersisa kapasitas ilmunya seperti itu? Kalau ada, di mana tempatnya? Kalau di Indonesia, di mana provinsinya, di mana kotanya, di mana kabupatennya, di mana kecamatannya? Pak, Bu, kalau kita kenal dulu di Balikpapan, kiai yang masyhur, ulama besar, siapa? Misalnya Abuya, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri, Ketua MUI Kota Balikpapan, pengasuh Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau alim, alamah, gelar akademisnya saja Profesor Doktor. Ngajinya dulu di Timur Tengah tidak kurang 16 tahun lamanya. Pulang pertama ke Indonesia, bahasa Indonesianya itu agak gagap-gagap. Kenapa?
sudah terlanjur lama tinggal di Timur Tengah dengan pakai bahasa Arab. Tapi beliau sholatnya, ya, puasanya, dan seluruh ibadahnya itu mengikuti salah satu di antara 4 madhab. Beliau nggak berani ijtihad sendiri. Beliau nggak pernah mengklaim saya Ahmad Sarwani Zuri berislam langsung ikut Al-Quran dan hadis. Nggak berani. Ngalim Pak, nggak usah ditanya hafal Quran pondak. Bukan hanya sekedar hafal, faham, ngerti tafsirnya. Loh, aneh orang sekarang baca Qurannya itu loh belepotan, kok tafsirnya, tajwidnya itu loh, ya, bacaannya aja loh, nggak usah ditanya ngerti nggak artinya, ngerti nggak tafsirnya. Kok Quran yang dia sholat sehari semalam 17 rakaat saja, paling pol dia yang tahu artinya cuma Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar, sama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang lainnya nggak ngerti artinya. Apal? Iya, tapi ngerti ya artinya nggak ngerti. Terus mengklaim mau ikut Islam seperti Rasulullah. Dari mana ceritanya? Terus mau ngambil hukum langsung dari Quran, langsung ngambil hukum dari hadis. Berapa banyak dia itu punya kitab hadis? Ustadz-ustadz, kiai-kiai besar di NU, Pak Bu, gak ada satupun mulai dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai hari ini, padahal godangnya orang alim. Paling tidak jenengan pernah dengar lah Gus Baha, Gus Kausar, Gus siapa, Reza Lirboyo, ada banyak orang alim-alim di NU itu, ya. Nggak pernah yang ada mengklaim menurut saya, ya. Beliau pasti mengatakan apa? Menurut pendapatnya Syekh ini, menurut pendapatnya ulama ini, dalam kitab ini. Nggak ada Pak Bu. Ini ayat ini menurut saya, pendapat saya, itu nggak berlaku di NU. Kenapa? Sebab NU paham dan tahu, man tafassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang berani-berani mentafsirkan Al-Quran sesuai pendapatnya sendiri, padahal dia ilmu nggak punya, siap-siap orang itu menempatkan dirinya nanti di dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Makanya tradisi keilmuan di NU, tradisi beragama di NU, menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut Imam Ghazali, menurut Imam Nawawi, menurut Imam dan seterusnya. Kenapa? Merasa memang belum punya kapasitas untuk mujtahid. Nah, orang sekarang baru belajar Islam, belum sampai setahun itu pun juga belajarnya pesantren kilat. Boh, punya jenggot sedikit, wah, iya kan? Sudah mengkafir-kafirkan orang. Apa itu Yasin tahlil kafir, bid'ah, iya kan? Neraka. Jadi semua orang itu yang bukan golongannya dianggap sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang baru, yang bid'ah, yang enggak ada zaman Nabi itu sesat. Semua kesesatan dalam neraka. Semua masuk neraka. Pokoknya hanya golongannya aja yang masuk surga. Kok dia itu enggak mikir, kok enggak takut di surga sendirian, ya kan? Yang lainnya suruh masuk neraka. Maka berislam kita yang dari orang tua kita ini sudah begini. Islam NU itu ya Islam yang seperti kita lakukan orang tua kita, ya wis. Yasinan, ibu-ibunya sholawatan, silaturahim, genduren, selamatan. NU ya itu ciri khasnya kan. Apa ibu hamil, selamatan. Nanti lahir, selamatan. Sunatan, selamatan. Terus jadi manten, selamatan. Nanti meninggal, selamatan.
kredit motor selamatan, lunas kreditnya selamatan lagi ya kan, bolak balik selamatan ya kan. Nah, itu tradisi orang itu alhamdulillah. Makanya kenapa sampai hari ini bisa bertahan sampai satu abad, tradisi-tradisi budaya-budaya yang ada di Nusantara sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, NU bisa menerima. Kecuali sudah bertentangan dengan syariat Islam ya pasti ditolak oleh NU. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu hadirin hati-hati, semangat berislam tidak cukup hanya dengan semangat doang, harus didasari dengan ilmu. Jangan setiap ada sesuatu yang baru langsung tertarik. Di sana loh, apa ada kajian Islam, wah ya kan, sampai bahasanya itu sudah ya mencoba-coba Islami lah kira-kira gitu kan. Begitu ikut seminggu itu sudah biasanya manggil bapaknya itu Pak ganti Abi, biasanya manggil mamanya itu Mak ganti Umi, sampai mamanya itu bingung, namaku itu bukan Umi, kamu mami aja, nama mama kamu panggil Umi kan. Lah ya, lah orang NU itu loh Pak Bu ya, yang mondok bertahun-tahun puluhan tahun, sampean kira kayak siapa Yali Makrum, siapa Ustadz Kubul itu nggak ngerti bahasa Arab, itu mondoknya di Darul Lugha Dawa, beliau Lirboyo, kok cuma terima ente aneh lah, kitab-kitabnya besar tuh dimakan. Tapi orang NU nggak begitu, ya tetap Kiai Maruf Amin nggih nopo niki artine sik nggih basa Jawa blebes ngono ya Jawa nggih. Sekarang ya Allah baru belajar Islam seminggu sudah ane ente akhi, ukti ya kan. Kenapa kita ini nggak bangga dengan bahasa kita sendiri? Nggak usah ditanya Pak, kalau pengurus NU itu bahasa Arabnya kayak apa? Kok terima anak ente? Kalau perlu kitab-kitab yang besar lo dimakan. Cuma mereka beliau-beliau kalau sudah membaur dengan masyarakat, mereka menghilangkan gengsi-gengsi seperti itu. Lek wong Jawa nggih kula panjenengan saking pundi ya kan? Nggih, Mbak Yu, nggih. Enggak pakai ukti, wae lah. Ya kan? Kemenyek baru. Baru kayak malah kelihatan ada usah enggak ada di NU. Tapi sampai enggak usah tanya. Sampai kalau kualitas ilmunya orang NU enggak usah tanya Pak Bu, sampai nadu wis, ya kan? Kalau untuk geger-gegeran lo di NU tuh lo ada namanya LBM. Apa LBM tuh? Lembaga Bahsul Masail. Apa lembaga Bahsul Masail itu? Satu lembaga yang secara khusus mengkaji problem-problem keumatan terkait masalah problem sosial, problem masyarakat, terkait masalah-masalah hukum fikih. Itu yang menjadi rujukan kitabnya Pak. Nyun sewu, mungkin di antara nama-nama kitabnya saja kita banyak nggak dengar, belum pernah dengar, apalagi ngelihat kitabnya. Itu di NU. Tapi nggak ada mereka itu yang ana, ente, antum, enti, nggak ada itu. Dikira nggak bisa loh, jangan ditanya kalau bahasanya dimakan. Mana Ustadz Kubul? Saman, kalau nggak percaya ini ada Ustadz Kubul ini. Itu alumni mana? Darul Lugha Wadakwah. Apa artinya? Darul Lugha itu godangnya bahasa Arab. Gak usah ditanya. Tapi gak pernah ngobrol sama saya itu ana, antum itu ya paling sampean, saya. Kenapa? Karena kita beragama itu suka ataupun tidak, kita mengambil Quran itu turunnya di negeri Arab, ya. Al-Quran bahasa Arab, ya. Tapi kita mengambil ajaran-ajarannya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, bukan budayanya orang Arab. Hadis itu bahasanya juga bahasa Arab. Nabi juga lahir dan meninggal di negeri Arab.
Tapi kita hanya mengambil intisari, mengambil nilai-nilai luhur ajaran-ajaran Islam, tetapi budayanya orang Arab kita tidak mengambil. Bahasa jika diperlukan saja untuk mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Ketika berinteraksi sosial ya kembali jadi orang Indonesia. Lek Jawa ya tetap Jawa, Banjar ya tetap Banjar, Bugis ya tetap Bugis. Nggak usah maksa-maksa Arab. Takutnya kalau istilah orang Jawa maksa-maksa Arab, nanti nggak jadi Arab beneran, malah jadi Arab Patinggena. Ya. Oh, para Patinggena, Arab Patinggena itu nggak jelas Pak Lurah ya kan artinya. Malah nggak jelas akhirnya ujung-ujungnya. Sudah sampai itu cukup bangga mewarisi nilai ajaran-ajaran luhur, ajaran Islam dari orang tua kita. Wes bener itu Pak. Tarawih 23 rakaat, wes gak usah ganti-ganti yang lain. Kemudian tradisi-tradisi keagamaan yang diwariskan lingkungan orang tua, ya sudah itu sudah. Nggak pakai model-model yang baru-baru yang aneh-aneh. Karena macam-macam selalu Pak sekarang itu namanya aliran-aliran, paham kelompok-kelompok. Pak Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah, ya kan? Istrinya siapa? Sayyidatuna Fatimah. Kedua, Sayyidina Ali itu pernahnya sepupu sekali. Abahnya Sayyidina Ali namanya Abu Thalib. Abahnya Rasulullah namanya siapa? Sayyid Abdullah. Abdullah sama Abu Thalib itu kakak adik, sepupu plus menantu. Ketiga, Sayyidina Ali itu khalifah yang keempat. Kalau tarawih kita itu kan Al-Khalifatur Rabi Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kan? Karramallahu wajhah itu kenapa kok yang lainnya itu apa? Radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar, begitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang saya tahu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karramallahu wajhah itu artinya kan semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Sebab konon Sayyidina Ali itu saking apa ya? Pendekar dalam Islam, ahli strategi dalam perang, dan seorang prajurit yang pemberani, sampai dikenal dengan Saifullah pedangnya Allah. Sayyidina Ali itu sampai mukanya itu banyak bekas-bekas lukanya, sehingga kalau bahasanya Mbak Yana itu sudah nggak glowing lah kira-kira gitu ya kan, anak apa banyak bekas-bekas lukanya, sehingga disitulah kemudian saking mengenang apa bekas luka perang itu adalah tanda beliau adalah seorang mujahid fisabilillah. Makanya didoakan dengan doa karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ada pendapat yang kedua, katanya Sayyidina Ali itu sejak kecil sampai beliau wafatnya belum pernah sekalipun melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluannya orang lain. Makanya Sayyidina Ali itu orang yang sangat diberi kecerdasan otak dan pikirannya. Sebab kenapa? Orang yang sering melihat auratnya sendiri, apalagi auratnya orang lain, itu gampang dan mudah menjadi pelupa. Ya? Ngapali ya Allah, sabbihisma rabbikal a'lalladzi, ngapali susah, ilangnya ya cepet. Kenapa? Lo sering delok sing macam-macam tadi itu, nggih. Lebih ya lo di YouTube nonton pengajian Gus Bahak. Gus Bahaknya bagus, iklannya sih gak nguati. Enggak harus langsung muncul iklan jual BH, iklan jual sempak, tapi ya kan. Belum lagi di jalan ya. Itu sing marai bolak-balik punya apalan hilang ya. Delok sing gak genah itu ya kan. Nah, makanya Sayyidina Ali itu daya ingatnya tajam, pikirannya tajam, karena konon
riwayatnya beliau seumur hidup tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluannya orang lain, ya kan? Makanya orang kalau kepingin daya ingatnya kuat itu ya jangan sering-sering lihatnya lek nguyuh piye Pak, ya nguyuh merem ae aja didelok ya nggih. Terserah piye carane ya kan. Terus apa lagi? Sayyidina Ali itu adalah apa, dari kalangan anak kecil atau anak remaja yang duluan masuk Islam. Artinya apa? Sayyidina itu manusia istimewa, ya istimewa di hadapan Rasulullah, istimewa di hadapan umat. Maaf Pak Bu, paling tidak jenengan pernah dengar bagaimana riwayat sejarahnya wafatnya Sayyidina Ali. Beliau meninggal dibunuh. Yang bunuh siapa? Orang yang hafal Quran 30 juz Pak Bu. Bayangkan Ibnu Muljam itu hafal Quran 30 juz, ya. Sampean masih kagum dengan orang yang hafalan Quran 1 juz tapi pola pikirnya, harokahnya tidak berwawasan Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi wawasannya, pemikiran visi misi Islamnya cenderung radikal dan ekstrim. Siapa yang bunuh Sayyidina Ali itu? Orang hafal Quran 30 juz. Ini titik awal bibit-bibit kelompok atau kaum yang kemudian sering menentang kepada pemerintahan yang sah, alias golongan khawarij. Hati-hati Pak ya kan, apalagi di media sosial sudah sulit dikontrol. Pokok menurut sampean, wah ini bagus, ini Islamnya ini bagus, ini bagusnya di mana? Berani ngeritik pemerintah, berani mencaci maki pemerintah. Pak, saya bukan lurah, saya nggak punya keluarga lurah, saya bukan RT, saya bukan siapa-siapa. Tapi jujur, saya tidak sependapat kalau ada penceramah, ada ustadz mencaci maki seorang pemimpin. Kalau kritik silahkan, saya yakin kok pemerintah itu terbuka. Pak Lurah tadi juga menyampaikan, jika ada ingin masukan, ada saran silahkan, tapi yang terstruktur, tapi yang baik, beretika, nggak asal jeplak, nggak asal ngomong, ya. Apalagi sampai mengandung tuduhan-tuduhan, ya, yang belum tentu bisa dibuktikan secara hukum. Itu bukan ciri-ciri orang Islam, apalagi di dalam Nahdlatul Ulama. NU ketika pemerintah berbuat salah pasti mengingatkan, tapi cara NU mengingatkan itu cukup elegan. Ketika seorang pemimpin tidak benar, tidak usah khawatir, ulama-ulama Kiai NU pasti mengingatkan. Saya 10 tahun Pak ketua NU Balikpapan, bukan hanya ketua ranting, bukannya ketua kecamatan, ketua NU 10 tahun, ya. Apakah kemudian ketika ada sesuatu di tengah-tengah masyarakat Balikpapan yang tidak benar, saya tidak pernah mengingatkan? Demi Allah berulang kali kami mengingatkan, tapi tidak semua masyarakat tahu bagaimana cara mengingatkan ketua NU kepada pemerintah, ya kan? Kami mengingatkan Pak, tapi kami beretika, kami mengingatkan dengan cara yang baik, datang dengan baik-baik, ya kan? Minta izin untuk bertemu, bukan untuk proposal minta sumbangan. Pak Wali Kota, Pak Pemimpin, menurut pandangan kami di NU, kebijakan seperti ini kurang pas, kurang membela kepentingan masyarakat banyak. Kami tidak mengkritik lewat media sosial, apalagi lewat ceramah-ceramah, lewat khutbah-khutbah, pidato-pidato. Kenapa? Sebab keterbatasan waktu orang ceramah. Belum lagi kalau online kayak gini, ya kan? Ini bisa dipotong-potong ceramahnya, kan kacau. Ya, akan berpotensi bisa diduga melanggar undang-undang IT. Maka itulah kenapa NU sampai hari ini bisa hidup berdampingan dengan pemerintah. Maka Pak Lurah, terima kasih kehadirannya di tempat Lailatul Ijtimah ini. Tentu harapan saya Pak Lurah terus bisa bersinergi, bisa memberikan support dan dorongan, karena di mana saja daerah, kelurahan, RT, di situ NU-nya hidup, di situ NU-nya berkembang, insya Allah di situ akan tercipta suasana beragama Islam yang rahmatan lil alamin. Saling menghargai,
saling menghormati, dan hampir dipastikan tidak akan pernah ada konflik-konflik yang terkait dengan isu-isu agama. Kenapa? Sebab NU berislamnya dengan berislam yang toleran dan moderat. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tentu saya mohon maaf jika cara dan gaya penyampaian saya kurang pas dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi pada intinya mari kita bersama-sama berkhidmah, berkumpul, berjuang di dalam wadah Nahdlatul Ulama dengan harapan kelak nanti di akhirat sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Kelak orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa masuk surga bersama dengan rombongannya. Nggih. Mudah-mudahan kita, ya walaupun sholat kita belum baik, puasa kita belum baik, haji, umroh, sedekah kita belum baik, karena kita berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul di lembaganya orang baik, nanti masuk surga bersama para pendiri Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyati sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yasha wa min tu'a'in nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa min haulil arba. Allahumma utub bina fi taysirikul asir fa inna taysirakul asir alaika yasir wa nas'aluka yusra wal mu'afata fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma ghafir lana dhunubana wal walidina wa li ikhwanina wa li asatadina wa masyayikhina wa li muallimina wa li ahbabina azwajina wa li auladina dalamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhahir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, mohon maaf jika ada khilaf dan kurangnya. Sekali lagi Pak Lurah terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas maido hasanah diaturkan banyak-banyak terima kasih. Dengan ditutupnya doa maka acara pada malam hari ini telah berakhir. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini membawa manfaat barokah dan dapat menguatkan iman Islam kita bersama Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Saya sebagai pembawa acara kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimohonkan kepada pengurus ranting NU Kelurahan Gerindah untuk dapat bertahan dalam rangka evaluasi. Terima kasih.